Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan cerita horor dari akun @wahyurianten dengan judul Waktumu Hampir Habis. Bagian ketiga, Kampung Gaib. Di sini, waktu berhenti. Aryo dan ketiga temannya disambut dan diberi sebuah jamuan. Tapi jangan sekali-kali menerimanya, atau kamu akan di sini selamanya. Aryo meratapi kejadian-kejadian mencekam yang menimpanya. Saat itu tidak ada yang Aryo harapkan, selain bertemu tanah lapang yang cukup untuk mendirikan tenda. Tapi lama waktu yang mereka lalui belum juga menemukannya. Sejak tadi yang mereka temui hanya jalur yang penuh dengan rumput-rumput liar dan pohon dengan akar-akar besarnya. Tenaganya yang terkuras dan oksigen yang menipis akibat malam hari menyulitkan Aryo dan ketiga temannya. Aneh, jalur terus menanjak, tidak memberi kesempatan mereka untuk menghela nafas panjang. "Mat, mau sampai kapan kita jalan terus?" tanya Yudi yang nampaknya mulai menyadari kejanggalan ini. "Gue juga bingung. Gue jalan terus karena pengen cepet nemu tempat buat ngecamp." Aryo melihat jam tangannya. Ia terkejut karena jam sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. "Woi, ini udah hampir jam 9. Kenapa kita masih di jalan yang gak ada ujungnya ini?" ujar Aryo membuat ketegangan bagi teman-temannya. Semuanya bingung. Bingung apa yang harus mereka lakukan. Aryo takut jika memandang Rahmat, karena sosok yang ia sebut Hobbit masih menempel di carrier-nya. "Lu kenapa sih, Yo?" Rahmat menyadarinya. Ia curiga dengan tingkah Aryo. Aryo menghampiri dan berbisik pada Rahmat. "Ada setan di carrier-mu," tukas Aryo yang membuat Rahmat tersentak dan langsung melepas carrier di punggungnya. Dengan wajah tegang, Rahmat berlari sedikit menjauh. Kenapa?" Fajar dan Yudi bersautan bertanya melihat Rahmat dan Aryo yang nampak ketakutan di antara kegelapan. Gue kira tadi ada ular." Rahmat dan Aryo masih mencoba menyembunyikannya. Mereka berdua berusaha tegar. "Jalan lagi," ajak Rahmat yang kembali meneteng carrier-nya. Aryo memberinya isyarat jika carrier-nya sudah aman. Tapi sosok anak-anak itu masih di sekeliling mereka, memperhatikan dari balik semak-semak dan pepohonan. Mereka berempat kembali melangkah menyusuri malam. "Aneh, kemana sebenarnya arah langkah ini?" gumam Aryo. Rembulan malam sedikit menyinari perjalanan mereka. Langkah demi langkah terus menebas sejengkal demi sejengkal luasnya hutan. Suara napas mereka berempat bergantian bersahutan mengiringi perjalanan. Masing-masing di antara mereka terlihat semakin kelelahan. Beberapa kali Rahmat menghentikan langkahnya untuk sekedar menghela nafas panjang. Rahmat melihat wajah teman-temannya. Tak sedikit pun senyum terlukis di wajah mereka. "Sebenarnya kita lagi jalan kemana sih?" Yudi bingung. "Gue gak tahu," jawab Rahmat. Fajar mengambil plastik putih kosong di carrier-nya. Kemudian ia ikatkan di salah satu ranting yang ada di dekatnya. Yang lain dia memperhatikan. "Sebagai tanda, kalau kita nanti jalan lagi dan ketemu plastik putih ini, tandanya kita hanya diputar-putarkan saja dari tadi," ujar Fajar. Setelah lelahnya sedikit hilang, mereka kembali berjalan. Rahmat memperhatikan plastik putih yang diikat Fajar. Tapi firasat Fajar benar. Setelah 30 menit berjalan, mereka kembali menemukan plastik putih yang diikatkan Fajar tadi. "Kita coba jalan lagi," ajak Rahmat. Lagi-lagi mereka menemukan plastik itu lagi. Rahmat kembali mengajak berjalan lagi dan kembali di tempat itu lagi. "Jam berapa sekarang, Yo?" tanya Fajar pada Aryo. Aryo melihat jam tangannya. Karena di antara mereka berempat hanya Aryo yang menggunakan jam tangan. "Tapi jam gue mati," cetus Aryo. "Hah? Kok bisa?" "Gue juga gak ngerti," Aryo bingung. Jam tangannya mati tiba-tiba. Fajar berusaha merogoh HP di kantong celananya. "HP gue mati." Hal itu sontak membuat Rahmat dan Yudi juga mencari keberadaan HP-nya. Hal serupa juga menimpanya. Semua HP dan jam tangan milik Aryo mati tiba-tiba. Mereka mulai putus asa. Tubuhnya lelah karena berjam-jam terus dipaksa untuk berjalan.
Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semuanya diam meratapi kemalangan yang sedang menimpa mereka. Kemalangan segerombol pemuda yang tersesat di hutan belantara Gunung Slamet. Di tengah kerisauan, Aryo melihat kerlap-kerlip cahaya di kejauhan. Ia memastikannya berkali-kali. Takutnya yang ia lihat hanya fata morgana belaka. Tapi pandangannya tidak berubah. Ia yakin jika yang dilihatnya bukanlah fata morgananya saja. "Lihat gak? Itu banyak lampu," ujar Aryo. Iya, alhamdulillah kita selamat." Semuanya melihat. Tandanya itu bukanlah fata morgananya Aryo saja. "Kayaknya ada yang ngecamp di situ," tambah Aryo. "Yuk jalan," ajak Yudi. Semangat kembali datang pada benak mereka berempat. Mereka bangkit dan berjalan ke arah kerlipan lampu yang mereka lihat dan percayai adalah cahaya dari segerombolan pendaki yang sedang bermalam. Rahmat mempercepat langkahnya. Yudi, Fajar, dan Aryo pun mengikutinya dari belakang. Mereka memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat agar lekas bisa beristirahat. Awalnya tidak ada keraguan dan penuh semangat tak kala mereka menghampirinya. Tapi saat hampir tiba, yang mereka lihat justru membuat rasa semangatnya sirna tiba-tiba. Rasa takut yang tadi hilang seketika datang lagi. Semuanya saling melihat satu sama lain, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasalnya yang ada di depannya bukanlah tenda-tenda atau perapian milik pendaki, melainkan sebuah perkampungan. Sebuah perkampungan lengkap dengan penduduknya. Rahmat seketika menghentikan langkahnya. Yang ia lihat bukan seperti yang ia bayangkan. Yang awalnya mereka kira adalah area camp, nyatanya adalah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah dan penduduk yang lalu lalang di dalamnya. "Pukul gue," ucap Rahmat. Ia berharap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasinya saja. "Balik lagi yuk," bisik Aryo pelan. Aryo membalikkan badannya, melangkah pelan-pelan menjauh, diikuti Fajar, Yudi, dan Rahmat. Aryo berjalan pelan menjauhi dari perkampungan itu, dengan harapan semoga tidak ada penduduk di sana yang menyadari kedatangan mereka. Agak jauh, Aryo membawa teman-temannya. Saat dirasa aman, Aryo meletakkan tas carrier-nya. "Gak bener ini, apa salah kita sampai dibuat begini?" Semuanya diam, bingung, takut. Di antara heningnya malam itu, seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka. Ia datang dari arah perkampungan yang mereka hampiri tadi. "Hah, siapa itu?" cetus Fajar yang menyadari kedatangannya dari kejauhan. Mereka sedikit menjauhkan carrier dan area duduk dari jalan yang mereka lewati agar tidak terlihat dari pandangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berjalan yakin meski tanpa membawa bantuan cahaya sekalipun. Langkahnya tepat. Meski banyak semak belukar di hadapannya. Siapakah dia? Apa dia penguasa hutan ini? "Ya Allah, aku takut," ucap Yudi yang bisa didengar semuanya. Mereka semua takut dan tidak tahu akan berbuat apa. Badan seperti dikunci hingga tidak bisa bergerak walau hanya sejengkal. Aryo bingung dan takut bercampur jadi satu. Keringat sejagung-jagung mengalir deras di balik kaosnya yang sudah lusuh dan berubah warna akibat seharian menyusuri hutan. Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, berharap agar sosok lelaki tua itu cepat hilang dan tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi lelaki tua itu semakin lama semakin mendekat. Semakin dekat, semakin dekat. Suara langkahnya yang menyapu daun-daun kering terdengar semakin jelas. Tak kala langkahnya semakin mendekat, tiba-tiba sebuah suara muncul di telinga mereka. "Kalian siapa, Nak? Kalian dari mana? Mau apa ke sini? Mau cari apa di sini?" Pertanyaan lelaki tua itu dengan kedua matanya yang menatap Aryo dan ketiga temannya. Aryo melirik ketiga temannya, tak satu pun berani menatapnya. "Nak," ucap lelaki tua itu lagi. Yudi menatap Aryo. "Yuk, dia ngomong apa?" "Gue gak ngerti. Lu yang bisa bahasa Jawa di sini," ucap Aryo sambil berbisik pelan. Aryo terbata-bata. Aryo mengumpulkan sedikit keberanian untuk menatap wajah lelaki tua misterius itu. "Saya dari bawah, Mbah. Mau mendaki dengan teman saya," jawab Aryo menunduk.
Matanya hanya menatap lelaki tua itu. Kaki yang hanya mengenakan sandal yang terbuat dari kayu dan beberapa serat pohon yang mengikat di kakinya. "Kok bisa sampai sini?" tanya lelaki tua itu lagi. "Tidak tahu, saya dan teman saya juga tidak tahu bisa sampai di sini. Saya tersesat, Mbah." Lelaki tua itu tertawa mendengar ucapan Aryo. Suaranya besar, mengisi keheningan malam itu. "Ikut aku, yang kamu lihat tadi itu kampungku," tutur lelaki tua itu, bingung. Itu yang dirasakan Aryo saat itu. "Tidak, Mbah, saya di sini saja," jawab Aryo terbata-bata. "Tidak apa-apa, Nak. Sudah, ikut saya. Mampir dulu di tempatku. Kalian tidak akan kenapa-kenapa. Tidak perlu khawatir," ucap lelaki tua itu suara lembut. Aryo diam sebentar, kemudian menghembuskan nafas panjang, lalu menegakkan kepalanya, melihat wujud lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat Aryo sedikit tenang melihatnya. Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tak kala melihatnya. Pasalnya, yang ia lihat hanyalah lelaki tua pada umumnya, lelaki dengan pakaian sederhana dengan ikat kepala, seperti selayaknya seorang penduduk desa biasa. "Kenapa, Nak?" tanya lelaki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memperhatikannya. "Tidak, Mbah, tidak apa-apa." Dia ngajak kita ke rumahnya," ujar Aryo pada ketiga temannya. "Di mana?" "Tadi, di sana, di kampung tadi." "Lu yakin di sana rumahnya?" "Mana ada sih kampung di tengah hutan begini?" tanya Yudi. "Kalian lihat dulu orangnya." Aryo meyakinkan teman-temannya jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka adalah lelaki tua biasa pada umumnya. Minimal itu yang dipikirkan Aryo kala itu. Rahmat, Fajar, Yudi diam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan lelaki tua itu. Mau tidak mau mereka bertiga menerimanya. "Panggil saja Mbah," ucap Aryo pada teman-temannya saat hendak berjalan. Aryo memimpin perjalanan mereka berempat. Dia berada paling depan, berada tepat di samping lelaki tua itu. "Namaku Mbah." "Nak, aku orang sini," ujar Mbah tersebut. "Saya tidak bisa menyebutkan atau menyamarkan nama lelaki tua tersebut." Aryo dan ketiga temannya berjalan mengikuti Mbah, melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi. Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dan membentuk seperti sebuah gapura di kanan kirinya. Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut. Bagaimana tidak? Perkampungan yang ia lihat adalah perkampungan tradisional masa lalu, sebuah perkampungan yang biasa ia lihat di layar kaca televisi. Rumah-rumah berjejer dengan atap berbentuk joglo saling berhadapan. Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rumbia di atapnya. Di tepi jalan dan di depan hampir semua rumahnya pun terdapat obor yang menyala untuk menerangi. Obor yang berjejer sepanjang jalan yang ada di kampung ini. Warganya pun demikian. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk Jawa di zaman dulu. Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka. Tak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan aneh, seolah mereka berpikir, siapakah mereka ini? Segerombolan makhluk yang datang kemari dengan penampilan tak lazim, seperti penduduk di sana. Tapi ada hal aneh yang membuat Aryo penasaran. Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman, tapi juga menundukkan badannya saat menoleh ke arah Mbah. Sepertinya Mbah bukan orang biasa di kampung itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di depan matanya. "Yuk, ini di mana?" tanya Rahmat. Aryo memberi isyarat dengan tangannya dari belakang untuk menyuruh semuanya diam dan mengikutinya saja. Dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo. Nampaknya pendopo ini adalah tempat yang biasa dimanfaatkan penduduk di sana untuk acara-acara kampung. "Silahkan duduk dulu," tutur Mbah. Ia mempersilahkan Aryo dan ketiga temannya duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di situ Mbah mulai sedikit bercerita. "Itu di sana masih ada hajatan penduduk kampung sini," ujar Mbah sambil menunjuk ke arah acara kampung yang tidak jauh dari pendopo tersebut.
Jika digambarkan acara hajatan tersebut seperti acara pesta rakyat desa, yang mana ada sebuah panggung kecil di mana di atasnya ada seperangkat gamelan dan beberapa penari yang sedang menari di atasnya. Tapi Aryo tidak asing dengan alunan musik gamelan yang didengarnya. Suara ini Aryo berusaha mengingat. Itu suara gamelan yang menyambut kedatangannya di awal pendakian tadi. Sama persis. Aryo tidak ragu lagi. "Mat, suara itu." Aryo berbisik pada Rahmat, karena dia juga mendengarnya di awal perjalanan tadi. Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya. Ia pun seketika langsung menyadari, Aryo yang semula tenang tiba-tiba jantungnya deg-degan. Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia dan teman-temannya bisa keluar dari sana. Sementara di sisi lain, Mbah berjalan keluar menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari pendopo. Saat keluar dari sana, Mbah terlihat membawa 2 piring besar yang berisi makanan di tangannya. "Ini nak, kalian pasti capek setelah berjalan jauh sampai sini," ucap Mbah sambil meletakkan 2 buah piring di sebuah meja papan kecil di depan Aryo dan teman-temannya. "Kalau kurang, nanti saya ambilkan lagi," tambah Mbah. Yudi terlihat kegirangan melihat makanan di depan matanya. Aryo yang duduk di sebelahnya membisikkan perkataan melalui telinganya. Jangan dimakan." Yudi bingung dengan perkataan Aryo. "Kenapa?" tanyanya. "Udah, pokoknya jangan dimakan. Daripada kita gak bisa pulang," ucap Aryo seperti ancaman bagi Yudi. Yudi senyum sambil melihat Mbah. "Kenapa tidak jadi diambil, nak?" Rupanya Mbah menyadari jika Yudi sedari tadi sudah ingin memakan jamuan yang dibawakannya. "Terima kasih banyak, Mbah, tapi saya dan teman-teman belum merasa lapar." "Saya juga bawa makanan, Mbah," ucap Aryo. Mbah mengercitkan dahinya mendengar ucapan Aryo. "Sudah, nggak apa-apa. Makananmu bisa dimakan nanti buat perjalanan pulang, nak." Belum sampai bisa Aryo menolaknya, seorang perempuan paruh baya datang membawa sepiring jajanan lagi dan beberapa cangkir minuman. "Monggo mas, dimakan saja. Ini minumannya, tidak perlu sungkan," ucap perempuan itu sambil meletakkan 4 piring makanan dan 4 cangkir berisikan air berwarna hitam. Aryo semakin bingung. Ia melirik Rahmat. "Sebentar ya mbah," ucap Aryo sambil berdiri dan mengajak Rahmat untuk keluar pendopo sebentar. "Loh, lu mau kemana, Yo?" tanya Yudi bingung melihat Aryo yang beranjak pergi dengan Rahmat. "Apapun yang terjadi, jangan dimakan," cetus Aryo pada Yudi sesaat sebelum meninggalkannya di situ dengan Pajar. Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh hingga tak terlihat dari pendopo itu. Di situ mereka berdua berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari sana. "Gimana nih, Mat? Masa tiba-tiba pamit pergi gitu aja? Apa gimana?" "Sebenarnya ini tempat apa sih?" ucap Rahmat masih bingung. Di tengah bingungnya mereka, seorang perempuan paruh baya datang menghampiri mereka. Dia mengenakan kemben hitam dengan jarik di bawahnya. Aryo dan Rahmat kaget karena kedatangannya yang tiba-tiba. "Cepat pergi dari sini, nak. Di sini bukan tempatmu," cetus perempuan itu dengan suara sedikit menyentak. Tapi ada hal yang membuat Aryo tidak asing kepadanya. Aryo seperti tidak asing terhadap wajah perempuan paruh baya itu. Ia berusaha mengingatnya. Kamu yang kemarin kan, Bo? Yang menemuiku di base camp? Yang memperhatikanku di pinggir jalan? Benar tidak?" tanya Aryo. "Kamu kenal?" tanya Rahmat pada Aryo. "Enggak, aku nggak tahu siapa namanya, tapi aku pernah melihatnya," jawab Aryo. "Kamu siapa, Mbok? Kenapa ada di sini?" Perempuan paruh baya yang Aryo sebut Mbok itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aryo. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, nak. Kamu kan sudah saya beritahu kalau jangan berangkat. Ingat nggak kamu? Tapi kamu tetap ngeyel dan berangkat," ucap perempuan paruh baya itu. "Kamu siapa? Saya saja tidak kenal. Bagaimana bisa saya percaya padamu?" ucap Aryo. Lagi-lagi perempuan itu hanya tersenyum sambil tertawa mendengar perkataan Aryo. Aryo semakin curiga kepadanya. Ada sedikit rasa takut di benaknya, tapi rasa takut tidak akan membawanya keluar dari tempat ini. "Nak, aku tidak punya niat jelek kepadamu. Justru aku punya niat baik kepadamu.
Kamu dan teman-temanmu lekaslah pergi dari sini. Tempat ini bukan tempatmu. Tidak sepantasnya kamu ada di sini. Itu, laki-laki itu. Jangan kamu turuti keinginannya. Kamu kembalilah ke sana dan pergi dari sini. Dia ngomong apa Yok? Rahmat kebingungan dengan yang dibicarakannya. Kita disuruh cepat pergi dari sini, jawab Aryo. Aryo diam sebentar. Ucapan perempuan itu dianggapnya tak lebih seperti omong kosong yang sering ia temui dari banyak orang. Segera pergi sebelum terlambat. Apa kamu mau di sini selamanya? Di sini selamanya. Ucapan perempuan itu kali ini membuat Aryo khawatir. Sebenarnya siapa orang ini? Pikir Aryo dalam hati. Yuk, pergi aja dari sini. Tempat ini gak aman buat kita, ujar Rahmat. Benar kata Rahmat. Benar atau tidak ucapan perempuan itu, aku dengan yang lainnya memang harus cepat keluar dari sini. Kalau mau keluar dari sini lewat sana, sampai kamu ketemu 2 buah batu besar tapal batasnya kampung ini. Jangan lewat jalan yang kamu lewati tadi saat datang ke sini, ujar perempuan itu sambil tangannya menunjuk arah jalan yang dimaksudnya. Ya sudah, Mbok, saya pamit dulu, ujar Aryo. Perempuan itu tersenyum melihat Aryo dan Rahmat yang berjalan kembali ke arah pendopo. Di pendopo, Aryo mendapati Fajar dan Yudi tengah menggenggam salah satu makanan yang tersaji di meja. Aryo menepuk bahu kedua temannya. Kita pulang, ucap Aryo pelan dan singkat. Tapi ucapannya itu ternyata didengar oleh Mbah. Pulang? Kamu mau pulang kemana toh nak? Di sini saja. Tidak Mbah, saya dan teman-teman pulang saja. Mbah kemudian berjalan menghampiri Aryo. Ia merangkul pundak Aryo. Aryo sedikit gemetar. Tangan Mbah dingin dirasakannya. Tidak Mbah, matur nuwun, saya pulang saja. Aryo berpamitan pada Mbah. Walau terlihat sinis, Aryo tidak memperdulikannya. Yuk buruan, ajak Aryo pada ketiga temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa pikir panjang, Aryo menenteng Carry lagi. Dia dan ketiga temannya berjalan keluar pendopo. Mat, jalan kemana kita? Tanya Aryo pada Rahmat. Tadi, kata Simboh tadi bagaimana? Ujar Rahmat. Aryo berpikir sebentar, mengingat-ingat perkataan Simbo tadi padanya. Perkataan yang awalnya hanya dianggapnya omong kosong belaka. Sekarang ia coba peruntungannya. Ke sana, ucap Rahmat sambil melangkahkan kakinya ke arah yang dimaksud Mbah misterius tadi. Aryo langsung mengambil langkah terdepan sambil berkata, ikuti aku, jangan melangkah kemana-mana selain mengikutiku. Hawa dingin masih terus menyertai mereka. Tatapan mata tajam dari warga kampung terus menyoroti ke arah mereka. Aryo dan yang lainnya hanya bisa menunduk sambil sedikit tersenyum, tak kalah berpapasan dengan warga kampung. Sampai tak terasa langkah mereka tiba tepat di sebuah batu besar yang berdiri kokoh, saling berhadapan di ujung jalan kampung. Langkah Aryo terhenti. Ia bertanya pada Rahmat, apa ini yang dimaksud Simbok tadi ya Mbak? Mana ku tahu, kan elu yang ngobrol sama dia. Bismillah, semoga benar, ucap Aryo sambil melanjutkan kembali langkahnya. Mulai sekarang langkah mereka berempat kembali sampai di tengah hutan. Kok malam ini rasanya panjang banget ya, ujar Fajar. Halah udah, gak usah dipikir. Yang terpenting kita kudu cepet nemu jalan keluar, ucap Rahmat. Gak jadi ke puncak, tanya Fajar. Kalau malam ini kita belum nemu jalan yang benar, kita fokus buat cari jalan pulang, kata Rahmat pada Fajar. Iya bener, gak lucu kalau kita harus terperangkap di sini yang entah sampai kapan kita bisa keluar, ucap Aryo pada semuanya. Yang penting kita bisa pulang dan selamat, tambah Aryo. Jalan setapak yang tak begitu lebar masih jelas saat baru keluar dari tapal batas. Hutan di sini sangat rimbun dan tertutup. Mungkin jika hari sudah terang, cahaya matahari pun susah untuk masuk ke dalamnya. Belum lagi kabut yang sudah menyertai perjalanan mereka. Meski tidak begitu tebal, tapi sudah cukup menyulitkan penglihatan Aryo yang bernavigasi paling depan. Belum lama melangkah memasuki hutan, tiba-tiba suara kurang mengenakan menghampiri mereka. Suara Rahman muncul tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Aryo memalingkan telinganya dan terus berjalan memimpin teman-temannya. Suara itu muncul lagi semakin jelas.
"Yo, suara apa itu?" tanya Fajar yang berada di belakangnya. "Gak usah takut, jalan terus aja, jangan ada yang berhenti," seru Aryo dengan agak kencang agar semua teman-temannya mendengarnya. Aryo terus melangkahkan kakinya, menebas setiap ranting dan rumput liar yang menghalangi langkahnya dengan pisau sangkur yang dibawanya, sambil dibantu headlamp yang mulai memudar cahayanya. "Untung saja aku bawa pisau ini," ucap Aryo dalam hati, sambil menggenggam pisau seukuran sangkur di tangannya. Tiba-tiba Aryo berhenti. Semak belukar tinggi menghalangi langkahnya. Ia membabat setiap rumput di hadapannya. Tapi alangkah terkejutnya Aryo, di antara kabut yang masih berada di sekitarannya ada sebuah bayangan besar menyambutnya di balik semak-semak itu. Bayangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2 kali lipat tinggi badannya, lengkap dengan 2 tangan dan 2 kaki di tubuhnya. Matanya yang merah menyala sangat jelas sedang memperhatikan keberadaan Aryo dan teman-temannya. Bayangan apa itu? Manusia apa hewan yang sebesar itu? Tapi matanya yang hanya mengandalkan headlamp di kepalanya tidak terlalu jelas menangkapnya. Seketika Aryo memalingkan kepalanya dan memundurkan langkahnya. Fajar yang menyadarinya pun bertanya, "Kenapa lu, Yo?" Tiba-tiba Rahmat melangkahkan kakinya ke depan, menemani Aryo yang sedang membuka jalan. "Apapun yang terjadi, kita nggak usah takut. Sudahlah, kita harus tetap berikhtiar daripada harus mati di hutan ini. Mau kalian mati di sini?" ucap Aryo. Suaranya kencang memenuhi setiap sudut hutan. Fajar dan Yudi bingung melihat tingkah kedua temannya. Hal mistis memang bukanlah hal yang baru bagi Aryo, tapi berbeda jika ia melihatnya di hutan. Karena disinilah tempat mereka, jauh dari hingar-bingar kota dan manusia. Jika dia salah sedikit saja di sini, bisa-bisa ia akan ikut dibawa mereka ke alamnya. Aryo menampari pipinya berulang kali sambil membisikkan suara di telinga dan hatinya sendiri. "Aku harus berani. Aku tidak sepele," ucapnya untuk menguatkan batinnya sendiri. Sosok bayangan raksasa itu masih memperhatikan dan mengintai gerak-gerik Aryo dan teman-temannya. Aryo tidak bisa menangkap jelas dengan kedua matanya. Makhluk apa sebenarnya yang memperhatikannya itu karena terhalang kabut. Keberanian Aryo bertambah lagi berkat Rahmat. Ia kembali melangkah dengan sekuat tenaga yang ia punya, menaiki dan menuruni jalan terjal yang tidak ada habisnya. Di tengah jalanan masih terjal dengan kemiringan lebih dari 30 derajat, dengan banyak semak-semak dan pepohonan sekitarnya, tiba-tiba rintikan hujan tiba-tiba datang, menghujani tanah yang mereka pijak. Sangat tidak memungkinkan jika mereka harus mendirikan tenda di sekitaran situ. Situasi sudah sulit, bertambah sulit dengan adanya hujan di sini. Di kejauhan, Aryo melihat semak-semak yang membentuk terowongan kecil dengan pohon tinggi melindungi di atasnya. Ia mengajak ketiga temannya untuk bergegas ke sana dan berlindung di bawahnya. "Ke sana, kita berteduh di sana dulu aja sambil pakai flysheet. Siapkan flysheet di tasmu, Di." Aryo meminta Yudi mengambil flysheet di dalam carrier-nya. Hujan agak deras mengguyur hutan malam itu. Aryo dan ketiga temannya termenung di situ, merenungi bagaimana nasib mereka setelah ini. Waktu berjalan sangat lama kala itu. Entah karena ketakutan yang membuat waktu berjalan lama atau ada hal lain yang menyebabkannya. Ya Tuhan, lindungilah kami berempat dengan segala kekuasaan dan keagungan-Mu. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan-Mu. Dan semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak-Mu. Hutan ini, gunung ini, dan segala makhluk yang ada di sini, semuanya milik-Mu. Dan Engkau yang menciptakannya ya Tuhan. Maafkan kami sudah menjadi hamba-Mu yang lalai dalam beribadah kepadamu. Maafkan kami ya Tuhan. Maafkan kami jika kami kurang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan. Aku berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi mulai detik ini. Aku berjanji akan menjadi hamba yang lebih taat lagi dalam beribadah kepadamu. Tuntun kami agar bisa keluar dari hutan ini. Ya Tuhan, berikanlah kami keselamatan. Berikanlah kami kesempatan. Di antara gelap dan rimbunya hutan, di antara hutan yang masih menghantam seluruh tanah di permukaan, Aryo terus bermunajat kepada Sang Penciptanya. Sampai tanpa ia sadari, air mata keluar dari matanya. Menyesali semua dosa yang pernah ia lakukan. Bukankah sebuah kesombongan jika ada manusia yang berharap selamat
dari keadaan susah seperti ini tanpa memanjatkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa dulu sama-sama, terserah mau bagaimana doamu. Sisipkan keselamatan agar kita bisa keluar dari sini dan bisa pulang dengan selamat, ucap Aryo kepada ketiga temannya. Tak lama hujan reda, seakan ini sebuah pertanda jika Tuhan telah mendengarkan doa Aryo dan ketiga temannya. Ini kita jalan kemana lagi? Tanya Aryo karena dia yang ada di depan. Tidak ada jawaban dari temannya. Ia lihat wajah ketiga temannya pun bingung dengan pertanyaan yang ia lontarkan. Sejak tadi jalan yang mereka lalui naik turun punggungan dan lembahan yang tidak jelas kemana arahnya. Gimana kalau kita naik aja? Gunung kan bentuknya kerucut. Jika kita semakin ke atas, maka akan lebih sempit areanya, dan kita bisa lebih mudah melihat arah jika berada di atas. Usul Rahmat, ke atas. Berarti kita lebih jauh dari arah pulang dong, ucap Yudi. Tapi ya benar juga sih yang lu bilang, tambahnya. Fisik gimana? Aman semua? Tanya Aryo. Masih? Mau gimana lagi juga? Yuk. Masih mau gimana lagi juga, yuk. Daripada kita diem aja di sini, jawab Yudi. Tanpa banyak bicara, Aryo kembali mengambil langkah terdepan, mencari jalan yang kiranya bisa dilalui 4 orang manusia. Lagi-lagi bayangan hitam yang besar itu menyambutnya di depan. Kali ini Aryo dapat melihatnya dengan jelas. Matanya yang merah terus memperhatikannya. Taring tajam yang tumbuh dari dalam mulutnya pun bisa dilihat Aryo dengan jelas. Tubuhnya yang dipenuhi bulu hitam pun semakin meyakinkan Aryo jika sosok yang mengikutinya sedari tadi adalah genderuwo. Tapi kali ini Aryo tetap melanjutkan langkahnya, tak memperdulikan keberadaan genderuwo itu. Aryo pikir dengan tidak memperdulikannya akan membuatnya pergi. Bukannya pergi, genderuwo itu malah berjalan mengikutinya dengan kaki yang besar itu. Gak usah nengok ke belakang, seru Aryo pada teman-temannya. Emang kenapa? Nurut aja, daripada lu semua dibawa setan di sini. Aryo mempercepat langkah, diikuti teman-temannya yang bersusah payah mengimbanginya. Suara napas yang tersengal-sengal selalu mengiringi langkah mereka. Sampai di suatu tanjakan, Aryo kembali menghentikan langkahnya. Di depan banyak sekali dedemit yang menunggunya. Kali ini tidak hanya Aryo atau Rahmat yang menyadari keberadaannya. Untuk pertama kalinya, Fajar dan Yudi melihat dedemit di hutan itu. Dedemit itu muncul dari segala penjuru hutan, dari atas pohon, balik ke batuan, bahkan ada yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Berbagai wujud pun bisa dilihat Aryo dan teman-temannya dengan mudah. Yang paling seram adalah sosok makhluk yang berbadan dan berkepala manusia, tapi setengah badan ke bawah berwujud kuda. Mungkin bagi banyak orang ini adalah hal yang tak masuk akal. Tapi semua ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Aryo dan teman-temannya. Astagfirullah, apa itu? Teriak Yudi. Fajar pun demikian. Ia terlihat berlindung di balik tubuh Aryo. Kenapa lu, Jar? Tanya Aryo basa-basi. Itu banyak sekali setan. Udah dari tadi, Jar. Lu aja yang baru sadar. Udah di sini dulu aja. Sekalian istirahat, ajak Aryo. Setelah cukup, Aryo kembali mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan. Lanjut? Tanyanya. Itu mereka masih di sana, ucap Yudi. Berani nggak? Daripada terus di sini kita bisa mati kedinginan dan kelaparan, ujar Aryo pada Yudi dan Fajar yang ragu. Cari jalan lain. Lihat saja di sana. Hanya jalan ini yang paling mudah buat kita lewati. Nggak ada jalan lain lagi, tambahnya. Seraya memperhatikan jalan lain yang lebih sulit untuk mereka lewati. Titik ini tidak ada lagi rasa takut dalam benak Aryo. Tekadnya bisa keluar dari hutan ini mengalahkan segala rasa takut yang ada pada dirinya. Segala jenis setan tidak akan membuatnya mundur. Mundur sama dengan menyerah, atau akan abadi di hutan ini selamanya. Sudahlah, kalian gak usah takut. Mereka juga sama ciptaan Tuhan. Derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Gak seharusnya kita takut pada bangsa mereka. Lanjut Aryo pada teman-temannya. Aku selalu padamu, Yo. Aku yang jaga di belakang, ucap Rahmat mendukung perkataan Aryo. Malam yang dingin tak mampu memadamkan api keberanian dalam benak Aryo. Ayo jalan,
Atau kalian aku tinggal di sini sendirian, ancam Aryo pada Yudi dan Fajar. Tapi yo, ucap Yudi. Aryo tidak menggubris ucapannya. Aryo terlihat semakin mantap melangkahkan kakinya. Tidak ada pilihan bagi Yudi dan Fajar. Mereka pun mengejar Aryo yang sudah berjalan duluan. Tunggu yuk. Tidak lama langkah Aryo sampai di tengah-tengah dedemit itu. Mereka dapat melihat semua demit itu dengan mudah, tapi tatapan Aryo tajam ke depan, memperhatikan jalanan yang akan ia lewati. Aryo tak peduli jika ia sedang diperhatikan semua demit yang menghantui hutan ini. Kalian dari bangsa apa? Berani-beraninya masuk di wilayahku. Tiba-tiba mereka mendengar suara, tapi hanya Aryo yang paham dengan artinya. Dengar gak? Tanya Rahmat berbisik pada teman-temannya yang ada di depan. Iya, tapi siapa? Demit-demit itu yang ngomong. Tanya Yudi yang juga berbisik. Jangan seenaknya sendiri kamu di sini. Lagi-lagi suara tak bertuan itu muncul lagi dengan nada yang agak membentak. Dengar lagi nggak? Lebih keras dari yang awal tadi. Tanya Yudi. Yuk, suara apa ini? Yudi menanyakan pada Aryo. Tak peduli pertanyaan Yudi, Aryo terus melangkahkan kakinya. Ia tak mau berurusan dengan mereka-mereka yang ada di hutan itu. Di setiap langkahnya, Aryo selalu mengiringinya dengan doa. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kamu akan hidup di sini dengan bangsaku. Suara misterius itu datang lagi. Aryo menghentikan langkahnya. Dia berbisik pada teman-temannya. Diam dulu. Malam itu sudah tak terhitung lagi mencekamnya kala itu. Aryo merapalkan doa, meminta perlindungan kepadanya. Aku tidak akan mati di sini. Aku dan teman-temanku akan keluar dari sini. Berikan aku kekuatan ya Tuhan. Aryo berusaha menahan setiap ketakutan yang datang pada dirinya. Ia berusaha berani. Aryo memejamkan matanya agak lama. Ia terus merapalkan sebuah doa, tapi sosok makhluk mendatangi Aryo di dalam gelapnya pejaman matanya. Aryo tidak asing kepadanya, ia seperti mengenalnya. Lek, sosok itu berbicara kepadanya. Kamu Mbok? Aryo mengingatnya, dia adalah Simbo yang mengarahkannya keluar dari kampung misterius tadi. Kali ini Aryo bertemu dengannya lagi, di alam bawah sadarnya. Tidak usah takut nak, kamu anak baik. Jalan terus saja ke atas, di sana akan ada jalan yang akan membawamu keluar. Tidak perlu memperdulikan demit-demit itu. Aku sendiri yang akan mengatasinya. Aryo kaget mendengarnya. Sosok yang menghantuinya sejak awal keberangkatan malah akan membantunya keluar dari ketersesatannya. Kali ini Aryo mempercayainya. Entah apa yang membuat Aryo yakin dan percaya kepadanya. Simbo seperti makhluk yang dikirimnya untuk datang dan mengarahkan Aryo sejak awal perjalanan. Sudah, lanjutkan perjalananmu nak. Hati-hati, ucap Simbo mengakhiri perkataannya. Sebuah tamparan keras menghantam pundak Aryo dan seketika membuatnya sadar. Mbok, ucap Aryo sesaat setelah ia membuka matanya. Lu kenapa yuk? Tanya Fajar padanya. Gak apa-apa. Aryo bingung dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Simbok itu datang membayanginya di sini dengan situasi seperti ini? Siapa sebenarnya dia? Sebuah pertanyaan yang kembali tidak Aryo temukan jawabannya. Yuk, jalan lagi. Aryo mengajak semuanya berjalan lagi. Ia memperhatikan sekelilingnya. Semua demit-demit itu semakin menjauh dari keberadaannya. Cukup lama mereka berjalan menyusuri setiap sisi hutan. Berbagai medan pun sudah mereka jajal hingga sampai di sebuah tempat. Tempat yang sangat terang. Cahaya rembulan datang menyinari dari balik ranting dan dedaunan. Akhirnya ada tempat buat kita istirahat, ucap Aryo. Mereka merebahkan tubuhnya, menghela nafas panjang setelah melewati berbagai kejadian-kejadian yang mencekam. Aku udah gak kuat lagi, sebuah kalimat yang keluar dari semua mulut mereka berempat. Singkat cerita, mereka mendirikan tenda di area itu dan tidur di dalamnya. Setelah melewati malam yang panjang, tidak memerlukan waktu yang lama, gelapnya malam langsung melumat kesadaran mereka. Waktu berjalan sangat cepat saat mereka tidur. Hingga tiba-tiba ada suara muncul dari luar tenda. Mas, seseorang memanggil dari luar tenda. Langit sudah sedikit terang saat Aryo membangunkan teman-temannya. Buka aja, jawab Rahmat sesaat setelah membuka matanya. Aryo kemudian membuka resleting tenda. Melihat siapa pemilik suara yang memanggilnya dari luar. Mas, ngapain ngecamp di sini? Bahaya, ucap seorang bapak-bapak mengenakan jaket gunung
dan kupluk di kepalanya. "Bahaya enggak, Pak? Kita di tempat aman kok," jawab Aryo. "Aman gimana, Thomas? Lihat aja di luar. Belakang tendamu sudah jurang." Aryo terperajat, kantuknya seketika hilang. Ia keluar dari tenda dan melihat keluar tenda. Ia terkejut melihat keadaan di sekitar tendanya. Jantungnya seperti berhenti tiba-tiba. Pasalnya, tempat yang menurutnya aman dan sangat nyaman tadi malam ternyata adalah sebuah area kecil yang langsung menghadap ke jurang yang sangat dalam. "Woi, bangun! Cepetan bangun!" "Apa sih, Yo? Lu gak tahu badan gue sakit semua?" ucap Fajar. Aryo menarik kaki teman-temannya satu persatu hingga mereka bangun. "Lu mesti keluar, lihat keluar. Kita di bibir jurang," ucap Aryo membuat Rahmat, Yudi dan Fajar terkejut dan seketika bangun. Keluarlah mereka satu persatu memastikan perkataan Aryo. Bagaimana bisa? Mereka tidak bisa menyangka jika mereka bisa sampai di sini. "Semalam kita nggak di sini, Pak," terang Aryo pada bapak-bapak yang membangunkannya. "Bapak bagaimana bisa tahu tenda kami? Saya tadi kencing, nggak jauh dari sini. Kemudian lihat tenda mas-masnya. Udah, kita pindahkan dulu tenda kita. Ngobrolnya nanti," ajak Aryo. "Pak, nama Bapak siapa?" tanya Aryo di sela-sela saat memindahkan tenda dan bawaannya. Saya Rasiman, Mas," ucapnya sambil membantu Aryo. "Saya Aryo, Pak. Kami dari Jakarta." Pak Rasiman menuntun mereka ke tempatnya mendirikan tenda. Awalnya mereka melewati sebuah sungai, lalu sedikit berjalan ke atas. "Pak Rasiman ngecamp di pos berapa?" tanya Aryo yang masih belum mengetahui di mana sebenarnya posisinya dan teman-temannya. "Pos 5, Mas. Itu di atas posnya," tambah Pak Rasiman. Mendengar jawaban Pak Rasiman, Aryo melihat raut wajah teman-temannya. Raut wajah mereka seperti orang bingung yang tak tahu arah. Di sana, Aryo melihat beberapa tenda yang berdiri, lengkap dengan para pemiliknya yang akan menuju puncak Gunung Slamet. Pemandangan ini, pemandangan yang ia nantikan dari semalam. Beberapa pendaki terlihat berada di pelataran tendanya dengan secangkir kopi di tangannya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih atas segala pertolonganmu." Aryo membendung air matanya yang sudah hampir keluar dari matanya. Aryo bahagia, mereka bahagia. Bahagia karena sudah bertemu lagi dengan manusia. "Dari mana, Mas?" salah satu di antara mereka bertanya pada Aryo. "Dari bawah, Mas," jawab Aryo sambil sedikit tersenyum melihat mereka. "Ini, Mas, tenda saya. Saya berdua di sini sama teman saya. Namanya Pak Agung," terang Pak Rasiman saat sampai di tendanya. "Tenda kalian dibangun di sini saja, masih kosong," tambahnya sambil menunjukkan area kosong di samping tendanya. Aryo pun tidak menolak. Begitupun dengan teman-temannya. Didirikannya lagi tendanya di samping tenda Pak Rasiman. "Yuk, ini jam berapa? Kok masih agak terang gini?" tanya Rahmat sedikit bingung. Iya, refleks Aryo melihat jam tangannya yang sedari tadi mati. Kok jamku hidup? "Hah? Lalu ini jam berapa?" tanya Yudi. 6, ini jam 6. 6 apa? Rahmat yang ragu pun menghampiri Aryo. Melihat sendiri jam di tangan Aryo, Rahmat diam mematung. Aryo menyuruh semua teman-temannya duduk dan diam sejenak, menetralkan segala kalut di pikirannya. "Maaf, Pak, kalau boleh tahu ini jam berapa ya?" "Jam tangan saya error," tanya Aryo pada Pak Rasiman. "Jam 6 sore, Mas. Kalau hari, Pak?" "Jumat, Mas. Memangnya ada apa kok Mas Aryo tanya begitu?" Pak Rasiman berbalik tanya kepadanya. Pasalnya pertanyaan itu terdengar aneh baginya. "Gak apa-apa, Pak. Tanya saja," jawab Aryo sedikit menyeringai. Ini gak benar, gak beres," ucap Rahmat pelan. Fajar dan Yudi pun demikian. Mereka semua bingung. Setelah semalaman penuh berputar-putar di dalam hutan, nyatanya mereka hanya berjalan tak lebih 2 jam dari pos 3. "Gak ada gunanya kita begini, mending kita makan lalu istirahat," ucap Aryo. Malam itu mereka berunding mengenai apa yang akan mereka lakukan besok. Apakah akan mendaki hingga puncak atau turun saja? "Turun aja," ucap Rahmat tiba-tiba. "Gue rasa fisik kita udah terkuras semalaman tadi." Semalaman atau hanya 2 jam? Pokoknya setelah semuanya yang menimpa kita, gue rasa sangat berisiko kalau kita ke puncak besok. Puncak memang tujuan, tapi bisa pulang dengan selamat adalah tujuan utama kita saat berpergian, ucap Rahmat. "Lu gimana, Jar?
Di, tanya Aryo. Gue juga udah capek yuk, jawab Yudi. Kita bisa kesini lain waktu, tambah Fajar. Aryo pun demikian. Walaupun ia sangat ingin berdiri di puncak Gunung Slamet, tapi keselamatannya dan keselamatan teman-temannya adalah yang utama. Saat itu Aryo dan ketiga teman-temannya sepakat untuk turun gunung besok pagi, saat tenaganya sudah sedikit kembali. Besok turunnya kita nunggu ada pendaki turun aja, biar ada temannya, usul Fajar. Nah, sahut Aryo senang dengan usulan Fajar. Malam itu mereka semua beristirahat, merebahkan segala lelah yang menghantui tubuhnya. Aryo menolak ajakan para Siman untuk mendaki ke puncak dini harinya. Ia mengatakan jika ia akan turun saja. Sempat ia ditanyai kenapa tidak ke puncak, tapi Aryo menutup rapat-rapat alasannya dengan berdalih kalau badannya agak tidak sehat. Paginya cahaya sang surya menghangatkan tenda berukuran 4 orang milik Aryo. Teriknya membangunkan Aryo dan semua teman-temannya dengan sengaja. Pagi itu perut mereka terasa sangat lapar walau semalam sudah makan. Setelah sarapan yang kesiangan dan mengemasi barang-barang, mereka menunggu pendaki yang akan turun ke base camp. Benar saja, tak lama segerombolan pendaki tampak baru sampai di pos 5 setelah dari puncak. Ternyata di antara mereka ada para Siman dan Pak Agung. Loh mas, belum turun? Tanya para Siman. Iya pak, lagi nunggu ada barengan, jawab Aryo sedikit tertawa. Ya udah kita bareng aja. Saya juga langsung packing. Tadi sudah makan di atas, ucapnya. Aryo dan teman-temannya pun menerima dengan senang ajakan para Siman. Pagi yang sudah beranjak siang kala itu, Aryo serta teman-temannya turun gunung bersama dengan para Siman dan Pak Agung. Tampak juga beberapa pendaki yang turun gunung tak jauh berjarak dengan mereka. Tidak sampai sore, mereka semua sampai di pos pendakian dan melaporkan pada petugas base camp. Setelahnya ia beristirahat di base camp tempat mereka menginap saat baru sampai kemarin. Di situ para Siman dan Pak Agung langsung berpamitan pulang. Tak lupa Aryo mengucapkan banyak terima kasih pada mereka berdua. Karena berkat mereka, Aryo dan teman-temannya bisa kembali ke alam yang sebenarnya, alam manusia. Malam itu mereka gunakan untuk bersih-bersih dan beristirahat. Bahagia, benar-benar bahagia, karena mereka bisa sampai di base camp lagi dengan selamat. Pagi datang. Kali ini Yudi bangun duluan. Bangun woi, ayo kita pulang, teriak Yudi membangunkan yang lainnya. Sebelum pulang, mereka sempatkan mandi dan mengisi perut yang masih saja terasa perih. Setelahnya Yudi menghubungi Pak Sukron, memintanya mengantarkan lagi ke stasiun Purwokerto. Gimana mas perjalanannya? Tanya Pak Sukron sesaat setelah mereka naik di mobilnya. Aman pak, tapi kami nggak sampai puncak. Loh kenapa? Agak kurang sehat pak. Walah ya sudah, nggak apa-apa. Kapan-kapan kesini lagi, nanti bapak antar lagi, ucap Pak Sukron. Saat perjalanan pulang, tak sedikit pun dari mereka membahas soal kejadian-kejadian pendakian kemarin sebelum sampai di rumah masing-masing. Setelah semuanya, Aryo, Rahmat, Yudi, dan Fajar kembali ke kehidupannya masing-masing. Sejak itu pula Rahmat dan Fajar menjadi teman dekat Aryo dan Yudi, dan menjadi teman perjalanan jika mereka akan melakukan pendakian lagi. Bagi Aryo, pengalaman ini menjadi pengalaman tersendiri baginya. Selesai, terima kasih yang sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.